Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham batubara yang hari ini naiknya cukup signifikan karena ada sentimen dari BLU, walaupun sentimen BLU itu lebih mengarah ke PTBA dan Adro. Tapi saham-saham batubara semuanya rata-rata naik. Jadi langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup menguat 2,4% ke harga 2130. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di broker smartnya Indi itu biasa aja, antara akumulasi dan distribusinya tuh seimbang. Langsung saja ke teknikalnya, Indi masih sama gambarannya. Ini mungkin di web 5 karena web satunya sudah ke 2000, terus koreksi web 3 2200, koreksi lagi, dan web 5. Jadi ada peluang tetap menurut saya 2200 ya. Dan terlihat volume naiknya juga besar, berarti kan ada buying power. Kita lihat aja di mana arahnya. Juga saya ketinggalan saham-saham batubara, perkiraan saya ada koreksi, ternyata enggak ya. Karena ya saya lebih melihat ke ISG-nya, kelihatan ISG-nya susah naik, jadi saya nggak beli saham batubara. Padahal kalau dilihat secara teknikal ya bagus, di atas 2000 dia rejection nih di tanggal 18 Agustus. Itu kan pertanda sebenarnya dia mau turun tapi ditahan naik. Nah, seperti itu. Itulah gunanya melihat price action. Walaupun mungkin ISG-nya kurang oke, kalau price action-nya oke ya boleh aja masuk. Yang penting tahu di mana stop loss ya. Sebenarnya seperti itu. Tapi karena mungkin saya juga sering tuh keinget-ingetnya ISG. Jadi ya nggak terlalu detail melihat chart teknikalnya, ya itu yang kadang juga ya membuat hilang momentum. Jadi saya apakah mau beli harga Indi sekarang, saya tetap anggap ketinggalan. Jadi saya wait and see aja dulu untuk Indi. Tapi kalau Bapak Ibu yang punya, follow the trend aja, targetnya bisa sampai 2200. Cuman ya ke target itu kan juga ada resikonya, takutnya nggak sesuai target dia malah turun jauh dari supportnya itu 2000 support kuatnya. Dari harga sekarang pasti bisa turun sekitar 6% lebih. Ya, jadi seperti itu aja untuk Indi. Menurut saya kalaupun ISG nanti tembus 7000 atas, maksimal EMA 200 nih lah kemungkinan ya 2380. Tapi itu sangat tinggi ya. Mungkin nggak dia dalam 2 minggu naik 11% ya. Kalau 11% mungkin aja. Tapi disclaimer ya, kalau itu terjadi, atau ya minimal ini aja lah ya 2250, atau nutup gapnya ini aja paling 2300. Seperti itu. Tapi ini disclaimer untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup menguat 3,05% ke harga 2700. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker smartnya Adro hampir sama juga antara akumulasi dan distribusi. Jadi Adro naik tuh ada yang jualan juga, nggak pure murni akum semua, tetap ada yang distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, luar biasa juga nih Adro ya, volumenya bagus dari semenjak dia ini konsol di area 2400 nih, harusnya di sini nih nekat aja ya. Yang penting ya tadi, kalau nggak sesuai plan out, jual. Dan ternyata ya bertahan di atas 2350, 2400. Lumayan kalau Bapak Ibu ada yang beli nekat ya, 14% akan ya. Jadi ya bagus. Kemana arahnya? Kalau melihat ini dia menembus resisten. Dulunya itu support kuat 2600-an dengan volume. Mungkin bisa nge-swing atas lagi. Sedikit lagi ya, mungkin 2800, 2830. Mungkin nggak sih ke EMA 200-nya ya. Namanya market, apapun bisa terjadi. Kalau EMA CD-nya juga mengarah ke atas, membantu golden cross. Kalau pandangan saya sih 2700 nih aja. Ya, kemungkinan naik sedikit, terus siap-siap di profit taking. Kemungkinan besar ada profit taking. Ya, jadi seperti itu. Untuk Adro ya, kalau ada yang komplain mungkin tuh kan ternyata naik lagi, belum tentu juga dia candle hijau pasti turun, bisa aja naik ya. Ya memang bisa naik, cuman ya itu Bapak Ibu, kalau nggak sesuai plan ternyata nggak naik, kan nggak ada yang tahu nih hari ini bisa naik. Tapi karena ada sentimen tadi BLU, ya itu yang jadi news untuk saham-saham batubara dikerek naik. Sebenarnya udah naik tinggi, udah rawan untuk kena profit taking ya. Tapi ya tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya ya. Kalau nekat atur aja. Tapi ya menurut saya anggap aja ketinggalan ya. Tunggu aja, nanti ada kok dikasih kesempatan. Sabar aja ya. Mending simpan uangnya di RDN dulu atau pilih saham lain daripada maksa beli saham yang sudah naik tinggi seperti ini ya. Kalaupun naik terbatas, mungkin ya kalaupun naik ya paling
4-9% itu pun kalau mampu ya untuk Andro. Seperti itu. Untuk Andro, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup di harga 1210, terkoreksi 1,22%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya ADMR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ADMR di atas 1200 mungkin nggak naik ya, ada peluang. 1200 dijaga. Dia hari ini juga mantul dan doji. Jadi ya kalau melihat historinya dia itu biasa candle merah 1-2 candle terus naik. Ya ada peluang naik ya. Tapi sekarang sudah harga-harga tinggi, resikonya lebih besar. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja kalau mau beli. Yang kalau ADMR, mestinya ADMR tuh beli di sini nah, area 1000. Tinggal cut loss saja kalau dia gagal. Tuh aja kan, seperti itu. ADMR. Jadi untuk ADMR lebih ke wait and see dulu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang hari ini juga cukup signifikan naiknya 6,78% ke harga 2.990. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy 82 miliar. Kalau di broker sebenarnya PTBA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. PTBA luar biasa juga. Ini karena sentimen tadi BLU. Pemerintah akan menerapkan BLU. Jadi dampak yang paling bagus itu ke tambang batubara dengan penjualan lokal yang paling banyak ya PTBA ini salah satunya dan Adro. Dan yang paling negatif ke ITMG karena ekspor ya. Tapi ya namanya sentimen seperti itu walaupun negatif ya tetap aja namanya saham-saham batubara tetap ditarik naik. ITMG aja naik kan. Nah, jadi perkiraan saya ini pola internal shoulder ternyata bertahan. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Seperti yang sering saya bilang, konsolidasi seperti ini antara naik tinggi atau dibuang. Itu aja kalau Bapak Ibu nekat ya. Karena kita kan nggak tahu konsolidasi seperti ini arahnya ke bawah. Kalau melihat condongnya ya condongnya ke bawah karena ini lagi downtrend. Tapi ternyata ditarik naik ya itu. Yang penting tuh nekat spekulasi buy, ya risknya berapa, Bapak Ibu hitung, mungkin 4% dengan target ya sama risk reward 1:1 aja 3%, tapi syukurnya dikasih lebih hari ini kan kalau ada yang beli. Kalau saya memang nggak beli ya karena ya itu lebih memikirkan resiko. Karena ya sentimen seperti ini nih muncul tiba-tiba. Kalau dari polanya ini ya polanya konsolidasi ya bisa aja dibuang, takutnya seperti itu kan lebih memikirkan mending cash is king dulu. Saham-saham batubara daripada kena guyur dibuang ya daripada kita maksa yang belum pasti kan sentimen yang ini nih sekarang di harga psikologis 3.000 itu kita lihat mampu nggak, kalaupun mampu nge-swing lagi ya nutup gap inilah paling ya. Kalau menurut saya loh ya disclaimer kalau yang punya demo ya follow the trend aja, yang penting jagain profitnya, namanya market ya bisa aja terus naik seperti itu. Kalaupun naik ya 3.200 lah itu. Ya kalau EMA 200 mungkin nggak sih dengan kondisi seperti ini agak berat, tapi namanya market apapun bisa terjadi ya. Tapi menurut saya agak berat. Kalau 3.500 ke 3.200 ya ada peluang lah ya, kita lihat aja seperti apa untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 29.400 menguat 4,16%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya ITMG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, ITMG akhirnya menyentuh juga 29.000 tembus dan 30.000. Apakah mampu nutup gap? Kalau kondisi seperti ini, kalau dilihat volume meningkat ya semoga aja ya. Saya juga ketinggalan. Jadi untuk ITMG kalau kondisi seperti ini baru naik pertama ya, volume besar. Jadi kalau melihat teknikalnya ya masih sama. Kalau menurut saya sih 30.000 nih, coba lihat ya kuat nggak. Tuh itu kan 28.000 bertahan dan akhirnya bisa naik. Konsolidasinya ya sama, konsolidasi seperti ini nih antara dia naik tinggi atau dibuang. Ternyata naik tinggi. Ya itulah gunanya trading plan ya. Kalau Bapak Ibu beli, kalau saya tanya nggak beli memang karena saya jaga resiko aja dulu ya, karena perkiraan saya memang saham batubara itu turun ya karena sentimen tadi aja. Padahal itu tuh sentimen negatif buat ITMG. Yang positif tuh buat Adro dan PTBA untuk BLU tuh. Implementasinya kan karena ITMG ini lebih ke ekspor. Ya seperti itu untuk ITMG. Ini kan dia di atas 24.000. Kalau bertahan ya memang bagus. Ya memang ditarik naik seperti itu. Tapi untuk naik tinggi ya lihat aja lah ya. Kalau ditanya boleh beli nggak ya tergantung Bapak Ibu. Kalau saya sih nggak, belum ya. Mau naik dia akhirnya ke 32.000 juga ya saya biarin. Karena jauh dari support. Ya mestinya kalau
memang saya mau beli ya di 28.000 ini, tapi ya memang nggak beli karena ya itu lebih mikir resikonya kalau tiba-tiba dibuang. Karena ya saya lihat kan sudah naik tinggi nih dari Mei 2023 dia udah naik 30%, naik 32% ya sangat rawan kena bantingan, kena koreksi. Makanya saya lebih menghindar ya, masih ada saham lain seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 27.600 menguat 1,93%. Kalau dilihat data sesi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya UNTR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. UNTR rebound lagi dari 26.000 dari MA 200-nya dengan kondisi seperti ini masih sama konsolidasi. Kayaknya juga kalau menurut saya sih susah untuk nembus 28.000, 28.400-nya. Kita lihat aja ya ke depannya seperti apa. Untuk UNTR saya juga belum beli ya karena memang sudah naik tinggi. Menurut saya lebih peluang untuk condong dia nanti ada distribusi. Kalau saya lebih menunggu aja untuk UNTR seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 394 menguat 3,68%. Kalau dilihat data sesi asing net buy. Kalau di broker semuanya Doit diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Doit akhirnya mantul juga dari 380. Ya dia bisa nge-swing atas lagi. Targetnya masih sama kalau ini jalan 410 sampai 420 untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup menguat 3,79% ke harga 1.640. Kalau dilihat data sesi asing net sell. Kalau di broker semuanya Harum diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Harum mantul juga dari 1.550. Dan ya dia bisa nge-swing atas, masih targetnya 1.700. Itu aja ya menurut saya. Karena volume meningkat hari ini bisa konfirmasi swing low. Dan yang paling penting sama kuncinya dia jangan turun lagi di bawah 1.600. Kalau turun gagal. Ya mestinya sih kalau menurut saya Harum bisa nge-swing atas dulu. 1.700 sampai 1.720 untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 4.030 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BSSR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BSSR kondisi seperti ini, volume bagus meningkat dan dia rejection mungkin bisa naik. Lihat nanti malam karena harga batubara naik ada peluang naik. Tapi kalau harga batubara merah atau koreksi turun. Ya, ada peluang turun juga BSSR di level psikologisnya MA 200 dan dia sudah menembus trendline downtrend dan retest. Jadi kalaupun ini bisa jalan, swingnya kemana sih? Kalau melihat kondisi seperti ini, rounding bottomnya ini aja hitung terdekatnya. Kayaknya sudah tercapai ya. Ya sekitar 4.200 itulah ya arahnya untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 4.070 menguat 2,77%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ABMM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya ABMM mantul. Jadi bisa naik gak? Kalau melihat kondisi seperti ini, kalau ditanya bisa naik ya bisa. Cuman hati-hati. Pokoknya untuk ABMM target naiknya tuh mungkin 4.400. Nih resisten selanjutnya, resisten kuat semenjak Oktober 2022 kalau jalan. Tapi perlu hati-hati kalau ABMM 3 hari ke depan koreksi dan jebol 4.000 atau 3.960. Gagal. Ya pokoknya harus rebound lanjutan. Atau minimal konsolidasi bergerak di atas 4.000 untuk ABMM. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 18.575 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Bian diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Bian candlenya kurang bagus, tapi ya masih bisa lah kalau mau naik ya. Target naiknya tuh mungkin 20.000 dulu ya. Dia bisa nge-swing atas karena ini sudah kelihatan dia breakout dari 18.200 tuh dengan volume besar. Jadi masih sama gambarannya, dia bisa nge-swing atas walaupun candle hammer seperti ini bisa aja naik ya. Kelihatan kok karakternya sering membentuk candle hammer terbalik merah tapi besoknya bisa hijau. Yang penting tadi jangan turun dari 18.000 untuk Bian. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang malah terkoreksi sendiri 2,74% ke harga 354. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Toba didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Toba lagi konsolidasi. Ya, yang penting bertahan aja di atas 350, 340. Jadi untuk Toba secara teknikal ya belum kemana-mana. Konsolidasi aja. Ada membentuk pola
bearish engulfing, candle hari ini menutup penuh candle hari sebelumnya, dan itu candle merah yang nutup berarti kan bearish. Pokoknya sama targetnya, kalau jebol 340 atau 344 itu aja jebol, atau dia membentuk lower low aja baru tutup di bawah low barunya, ya udah 300 arahnya toba. Ya, seperti itu toba, tapi sekarang di area support, hitung aja Bapak Ibu kalau yakin dan nekat beli toba. Langsung saja ke saham terakhir, ada KKGI yang ditutup menguat 3,41% ke harga 515. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker kemarinnya KKGI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, KKGI juga rebound ya. Nah, ini harga-harga nanggung tapi ya rebound karena itu harga level psikologis perubahan praksi harga. Jadi dengan kondisi seperti ini ada peluang lanjut karena dia berhasil kembali ke atas 500. Jadi Bapak Ibu tuh bisa pakai aja 500 nih sandarnya, gagal bertahan di atas itu ya tinggalin dulu. Kalau mau pakai stop loss ini kan baru aja breakout. 515 memang area resisten. Jadi kalaupun bisa naik, ini target selanjutnya ya 550 itu lah. 540. Terdekatnya loh ya, ada bisa mengeswing atas itu. Kelihatan bagus bola catnya. Naik higher high, higher low. Jadi sangat mungkin lebih condong ke atas. Tapi perlu hati-hati, 500 level psikologis yang mesti dijaga. Ini tutup aja 480. Gagal bertahan di atas 500 tuh gagal untuk KKGI. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.